5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada Kurikulum Merdeka kelas 4. Di bab pertama ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, pernahkah kalian melihat lambang ini? Lambang apakah ini adik-adik? Ya, betul sekali. Ini adalah lambang negara kita Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Adik-adik, apakah kalian tahu arti dari kata Pancasila? Nah, apakah adik-adik tahu artinya? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya adalah 5 adik-adik, dan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Lalu apakah adik-adik hafal bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Yuk kita ingat kembali bunyi Pancasila dan simbolnya. Bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan bintang. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin adik-adik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan kepala banteng. Lalu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, kelima simbol ini ada di Garuda Pancasila yang letaknya ada di perisai di dada burung Garuda. Adik-adik yang hebat, lalu siapa ya yang merumuskan Pancasila ini? Yuk kita pelajari tentang proses perumusan Pancasila. Adik-adik, apakah kalian tahu ini siapa ya? Nah, ini adalah Ketua BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, adik-adik, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia yang dirumuskan sebelum Indonesia itu memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi Indonesia itu kan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, Pancasila ini dirumuskan sebelum kemerdekaan itu adik-adik. Nah, perumusan dasar negara ini dilakukan dalam sidang BPUPKI, yaitu Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, beliau inilah Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang saat itu mengajukan suatu masalah sebagai agenda utamanya. Apa masalahnya? Nah, di sini masalah tersebut itu sangat penting dan mendasar dalam suatu negara yang baru terbentuk adik-adik.
Dalam sidang BPUPK ini, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai. Nah, dalam sidang pertama ini ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Siapa saja yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara ini? Nah, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Profesor Supomo. Lalu ada Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah 3 tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Yuk kita pelajari satu persatu. Ayo kita pelajari gagasan dasar negara dari masing-masing tokoh tersebut. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yamin, adik-adik. Nah, Bapak Muhammad Yamin ini menyampaikan gagasan dasar negaranya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, gagasan negaranya ada 5, adik-adik. Yang pertama bunyinya peri kebangsaan, lalu peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah bunyi gagasan negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Nah, sekarang gagasan negara yang disampaikan oleh Bapak Supomo nih, adik-adik. Bapak Supomo itu menyampaikan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Kalau tadi Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Nah, Bapak Supomo ini juga menyampaikan gagasan negaranya ada 5 juga. Yang pertama adalah persatuan, lalu yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, ini adalah usulan dari Bapak Supomo untuk dasar negara Indonesia. Lalu usulan dari tokoh yang ketiga adalah dari Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini menyampaikan gagasan pada tanggal 1 Juni 1945. Apa saja gagasan dari Insinyur Soekarno? Nah, gagasan dasar negara ini adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah bunyi dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, adik-adik, Insinyur Soekarno ini mengatakan bahwa saran dari salah seorang ahli bahasa, 5 asas di atas itu diusulkan agar diberi nama Pancasila. Maka setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Di sini atas usulan Insinyur Soekarno dan seorang ahli bahasa. Nah, istilah Pancasila ini sebagai dasar negara diterima oleh sidang BPUPKI secara penuh. Nah, ini adalah foto sidang BPUPKI. Nah, adik-adik, apakah setelah usulan ketiga tokoh tadi langsung diterima begitu saja? Ternyata tidak, adik-adik. Dibentuklah yang namanya Panitia 9. Nah, ini adalah Panitia 9, adik-adik. Ada Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, lalu ada Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, lalu ada A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir ya, dan sebagainya ya, ada 9 orang ya.
yang ditetapkan sebagai panitia 9. Nah, panitia 9 ini bertugas mengolah usulan mengenai gagasan dasar negara Republik Indonesia yang diajukan oleh 3 tokoh tadi ya, oleh Muhammad Yamin, lalu oleh Bapak Supomo, dan oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia 9 ini harus mengolah usulan tersebut supaya menjadi dasar negara. Nah, panitia 9 tadi kemudian menghasilkan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini berisi 5 dasar negara. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah rancangan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta. Nah, sudah hampir mirip dengan Pancasila yang kita ketahui saat ini. Hanya saja bunyi sila pertamanya berbeda. Nah, adik-adik, rancangan dasar negara tadi itu diterima loh adik-adik, lalu dimatangkan dengan mengubah bunyi rancangan nomor 1. Nah, bunyi sila ke-1 tadi kan awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena di Indonesia ini tidak warga negaranya tidak hanya beragama Muslim atau beragama Islam, maka sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu tadi susunan dari gagasan dasar negara sila pertama sampai sila kelima seperti yang kita hafalkan saat ini. Nah, itu tadi adik-adik ya proses perumusan Pancasila. Sekarang adik-adik jadi paham kan siapa saja yang mengusulkan rumusan dasar negara ya. Lalu bagaimana Pancasila itu bisa menjadi sila-sila dari sila pertama sampai sila kelima sesuai yang kita hafalkan saat ini. Nah, semoga adik-adik paham ya dengan apa yang Kak Citra jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Dan jangan lupa ya untuk kalian tetap belajar, tetap semangat untuk terus menjadi anak-anak yang hebat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.